Balik lagi di channel Pejuang NIP. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu model SKB ya, yaitu adalah tes potensi akademik ya. Jadi ada banyak instansi ya yang menggunakan tes potensi akademik sebagai salah satu model seleksi ya, khususnya di SKB ini. Nah oke, jadi untuk yang video pertama ini kita bakal bahas soal sinonim ya. Jadi contoh-contoh soal tes potensi akademik yang modelnya tuh adalah sinonim ya, atau persamaan kata. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilakan tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan agar saya bisa membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai soal yang pertama. 1 ya, kartel ya. Kira-kira mana ini ya? A. Tempat air, B. Warung telepon, C. Badan usaha besar, D. Kertas tebal, atau E. Ketapel. Kartel ya. Kita sering dengar sebenarnya kata ini kartel ini, terutama di berita-berita ya. Kira-kira apa nih sinonimnya? Dan jawabannya adalah C ya, badan usaha besar. Oh ya, buat teman-teman, jadi untuk penjelasan di bagian ini ya, ini saya ambil dari KBB online dari Kemendikbud ya. Jadi setiap penjelasan yang ada di bagian ini itu mengambil dari definisi yang ada di KBBI online Kemendikbud ya. Oke, jadi kartel itu adalah organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang sejenis ya. Jadi sinonimnya adalah badan usaha besar. Selain itu juga mungkin teman-teman pernah dengar ya kartel itu. Jadi kartel itu juga dimaknainya sebagai kesepakatan ya, persetujuan antara beberapa perusahaan besar atau produsen gitu untuk mengatur harga komoditas. Mungkin contohnya kayak kemarin yang lagi panas itu adalah sempat beberapa bulan lalu itu adalah soal motor metik ya, dan juga harga tiket pesawat ya, yang dimana diisukan itu ada beberapa perusahaan ya yang menguasai pasar itu sengaja menaikkan harga ya setinggi secara sepakat bersama agar ke beberapa pihak yang terlibat ini mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Jadi mereka tuh sepakat kerjasama buat naikin harga gitu. Jadi semua diuntungkan lah. Jadi nggak salah satu pihak aja. Jadi kesepakatan bersama harga dinaikkan. Jadi secara umum harga si barang ini naik kayak gitu loh. Jadi ini salah satu sebenarnya pelanggaran ya, karena merugikan konsumen juga. Karena menaikkan harga yang tinggi ya dari harga asli lah, harga seharusnya harga barang itu, tapi kerjasama jadinya harganya itu naik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Relatif, mana nih ya, sering denger juga ini, maka sering kita pakai ya. A biasa, B statis, C pasti, D nisbi, atau E ukuran. Nah, yang mana nih? Relatif. Dan jawabannya adalah D ya. Relatif itu tidak mutlak atau nisbi. Ya. Nih sering kita dengar juga nih. Cantik itu relatif, jelek itu mutlak ya. Jadi ini relatif itu sinonimnya adalah nisbi, atau di sini juga bisa tidak mutlak ya. Tergantung nanti teman-teman ngerjain pilihan jawabannya apa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dikotomi. A dibagi 2, B 2 kepala, C kembar 2, D 2 kekatan, atau E 2 fungsi. Dan jawabannya adalah A ya. Nih, jadi dikotomi itulah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Jadi salah satu di sini pilihannya ada dibagi 2 ya. Jadi dikotomi sinonimnya adalah dibagi 2. Jadi jawabannya adalah A.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Deportasi. A. Perhubungan. B. Pengusiran. C. Pengangkatan. D. Pengawasan atau E. Penurunan. Ya, ini kita sering dengar kalau ada warga negara yang melakukan suatu tindakan tertentu ya, sehingga dia dideportasi ya. Mungkin sering teman-teman dengar juga. Dan jawabannya adalah B ya, pengusiran. Jadi deportasi ini adalah pembuangan, pengasingan atau pengusiran seseorang ke luar negeri sebagai hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Jadi itulah makna dari deportasi ya. Jadi deportasi adalah pengusiran dan jawabannya berarti B ya. Lanjut. Kisi-kisi. Apakah A. alat hitung, B. terali, C. tabel, D. alat menangkap ikan atau E. pola kerja? Mana nih? Ini kalau dengar kata kisi-kisi saya ingat ujian ya, pasti minta kisi-kisi. Dan jawabannya adalah B ya, terali ternyata di sini. Jadi di sini juga di KBBI online ya, dari Kemendikbud itu ada beberapa definisi dari kisi-kisi. Yang pertama ini adalah kayu atau besi yang dipasang berdiri dan berjarak sehingga terdapat celah-celah. Terali, jeruji. Kemudian sini jari-jari, celah, ganggang, kemudian gantungan dari besi atau kayu di langit-langit panggung untuk menggantung perlengkapan lampu dan gambar latar. Jadi kisi-kisi sinonimnya adalah terali ya. 6. Paras. A. ganti, B. cukur, C. wajah, D. salah atau E. payah. Dan jawabannya adalah C ya, wajah. Ini mungkin teman-teman pasti udah gak asing lagi ya. Jadi paras ini juga ada beberapa definisi ya di KBBI online Kemendikbud. Pertama itu rupa muka wajah, kemudian sejajar dengan permukaan sama rata-rata, batu atau lapisan tanah keras yang berupa pasir padat, batu paras. Lanjut ke soal berikutnya. Reshuffle. Apakah A. pengangkatan, B. pemberhentian, C. penggantian, D. peresmian atau E. penawaran? Dan jawabannya adalah C ya, penggantian. Jadi reshuffle kalau di KBBI online Kemendikbud itu artinya mengubah susunan ya kan. Jadi di sini dimaknainya sebagai penggantian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 8. Afeksi. A. tak berakibat, B. kasih sayang, C. tanpa luka, D. ternyata atau E. terluka. Mana nih jawabannya? Dan jawabannya adalah B ya. Di sini juga sama, ada beberapa definisi ya di KBBI. Pertama itu rasa kasih sayang, kemudian perasaan dan emosi yang lunak. Jadi afeksi sinonimnya adalah kasih sayang. Lanjut nomor 9 ini equilibrium. A. kesempurnaan, B. keseimbangan, C. kesederhanaan, D. kesamaan atau E. kesesatan. Dan jawabannya adalah B ya, keseimbangan. Jadi equilibrium ini kalau di KBBI maknanya adalah atau definisinya keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan, setimbang atau sepadan. Atau juga di sini maknanya keseimbangan ya. Jadi equilibrium sinonimnya adalah keseimbangan. Jadi jawabannya adalah B ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10 siklus. A. baur, B. tingkatan, C. daur, D. proses atau E. kelas. Nah, yang mana nih jawabannya? Siklus ya, sering kita pakai juga sehari-hari ya. Ya, C. daur. Yang ini. Jadi siklus ini definisinya di KBBI adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.
atau di sini Daur ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan buat teman-teman yang punya request, pertanyaan, atau mungkin saran, silahkan tinggalkan di kolom komen. Jangan lupa juga buat cek video-video lainnya yang ada di channel Pejuang Nip ya. Akhir kata saya ucapkan semangat, semoga berhasil dan semoga sukses.